Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Budi Kurniawan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu ada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi tentang cara membuat media pembelajaran interaktif dengan menggunakan Google Sheet. Namun, sebelum kita kepada mempraktekannya, izinkanlah mungkin saya memberitahukan Bapak Ibu bahwasannya sebelum kita bekerja untuk membuat media pembelajaran interaktif dengan menggunakan Google Sheet, ada beberapa hal yang tentunya perlu kita siapkan, karena ini merupakan satu hal yang wajib untuk kita persiapkan. Yang pertama yang perlu kita persiapkan adalah akun Google. Akun Google ini bisa akun Google biasa, ataupun kalau Bapak Ibu mempunyai akun Belajar ID, bisa dipergunakan akun Belajar ID. Yang kedua adalah browser. Kebetulan saya menggunakan Google Chrome. Mungkin Bapak Ibu sudah menginstalnya di perangkat Bapak Ibu semua. Yang ketiga yang tidak kalah penting yang harus kita persiapkan adalah konten, karena pada intinya multimedia pembelajaran interaktif bukan bagaimana bentuk, tetapi isi dari media pembelajaran yang nantinya kita akan sajikan kepada anak-anak. Mungkin itu saja yang perlu kita persiapkan sebelum kita menggunakan atau membuat Google Sheet atau media pembelajaran dengan menggunakan Google Sheet. Oke, baiklah, kita langsung saja untuk mempraktekannya. Mempraktekkan cara membuat media pembelajaran dengan menggunakan Google Sheet. Dari dasar, dari awal saya akan jelaskan. Mudah-mudahan ini nantinya akan membantu Bapak Ibu dalam proses pembelajaran. Kebetulan saya tadi sudah disampaikan bahwa saya menggunakan Google Chrome. Jadi kita langsung saja masuk ke Google Chrome ya. Ini Google Chrome ya. Oke, ini adalah halaman utama dari Google Chrome saya. Nah, kebetulan saya sudah login sebelumnya. Ini sudah profil saya. Jadi saya sudah login, sudah terintegrasi dengan email milik saya sendiri. Tapi kalau Bapak Ibu belum sinkron dengan Google Chrome-nya, silakan login dulu dengan menggunakan email Bapak Ibu semua. Baiklah, kita langsung saja. Kita lihat di pojok ini ada tombol 9, supaya gampang saja ya, kita sebutnya tombol 9 tombol. Kita cari di sini adalah Google Drive. Karena mengapa? Karena untuk menggunakan atau membuat media pembelajaran dengan Google Sheet itu basicnya ada di Google Drive Bapak Ibu semua. Nah, kita klik saja. Kita cari Google Drive. Nah, ini kita klik. Oke, nah ini sudah ya. Nah, ini Google Sheet yang pernah saya buat. Contohnya kita buka dulu ya, nanti sebagai contoh saja. Ini kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini tujuan gitu ya. Ada materi, ada juga video.
Oke, ada juga contohnya evaluasi. Nah ini kurang lebih seperti ini ya. Jadinya nanti, oke, kita mulai dari awal. Bagaimana kita membuat media pembelajaran interaktif dengan menggunakan Google Sheet. Nah ini untuk membuat media pembelajaran dengan menggunakan Google Sheet, kita langsung aja. Tadi kita sudah masuk di Google Drive kita masing-masing. Yang langkah berikutnya adalah di sini ada tambah baru. Nah ini tambah baru, tinggal klik saja. Di sini kita scroll ke bawah, ada more. More kita geser ke samping, di sini ada Google Sheet. Ketemu ya. Kita klik saja Google Sheet-nya, tunggu sampai halaman Google Sheet terbuka. Nah ini halaman utama Google Sheet kita. Jadi dari sinilah kita akan mengatur Google Sheet ataupun media pembelajaran yang nantinya akan kita berikan kepada peserta didik kita. Langkah awal yang perlu kita lakukan di menu utama ini adalah supaya tampilannya lebih cantik, ini bisa dirubah sesuai dengan keinginan kita. Caranya adalah, nah ini di sini kita geserkan aja kursornya ke sini. Ini ada change image, diklik saja. Ada dua pilihan, ada upload. Kalau upload berarti kita sudah menyimpannya atau mempunyai simpanan tersendiri, baik di dokumen ataupun di Google Drive kita. Ini ada select image, ini sudah disediakan, jadi kita tinggal memilih. Oke, kita coba aja yang select image dulu ya. Nah ini gambar-gambar yang sudah disediakan. Oke, misalkan saya kasih contoh ini aja lah, klik ya, tinggal select. Ini kan sudah berubah, ataupun mungkin mau yang sudah kita punya gitu kan, kita ingin sesuai dengan keinginan kita tinggal cari saja di mana kita menyimpannya. Nah contohnya misalkan ini contoh, ini kita klik saja. Oke, nih ini kita sudah merubah latarnya menjadi terang-terang sesuai dengan keinginan. Kalau Bapak Ibu mau apa, silahkan ya, lebih cantik. Nah di sini kita bisa memasukkan nama Google Sheet kita. Contohnya kita akan membuat pelajaran IPAS misalnya, atau bagian-bagian tumbuhan. Oke, kita klik aja bagian tumbuhan. Oke, ini udah, namanya sudah bagian-bagian tumbuhan. Oke, bagian-bagian tumbuhan. Dan di sini juga kita bisa menyisipkan logo. Oke, kita sisipkan logo ya, supaya lebih cantik. Nah ini upload ya, ini ke brand image, langsung ke upload berarti kita sudah menyimpannya. Nah kebetulan saya tidak mempunyai logo sekolah, kita gunakan logo Tuturi aja yang lebih simple pasti ya. Nah udah ya, logonya sudah masuk. Tapi kalau Bapak Ibu mempunyai logo tersendiri, logo sekolah atau apalah, bisa disisipkan di sini. Oke. Langkah berikutnya setelah ini sudah dikasih nama, sudah diganti latar, sudah. Yang kedua adalah kita memasukkan brand kita. Oke. Misalkan brand kita belajar asik, misalkan belajar asik bagian tumbuhan. Oke. Nah ini kan bertumpuk-tumpuk seperti ini, kita bisa atur. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal tarik-tarik saja. Ini sampai pinggir, misalkan ini sampai pinggir. Nah itu kan. Nah
untuk merubah ininya tulisannya itu bagaimana seperti kita belajar di bekerja di Microsoft Office. Nah sama ya. Oke. Oh terlalu besar kita kecilkan misalkan. Oke kecil kita besarkan, gitu saja. Disesuaikan dengan keinginan kita, disesuaikan dengan selera kita maunya seperti apa. Jadi kita di Google Sheet itu tidak ribet lah, tidak ribet ya. Nah, belajar asik bagian-bagian tumbuhan. Oke kita ini kecilkan supaya lebih cantik ya. Ya, oke gini aja lah. Ini mau ditebalkan boleh. Oke contohnya seperti ini aja lah dulu. Ini belajar asik bagian-bagian tumbuhan. Ini kita bisa sisipkan juga sebenarnya apa ya, contohnya gambar sebenarnya. Ini kecilkan lagi supaya tidak bertumpuk. Kita main di 36 masih kegedean. Kita main di kita atur sedemikian rupa supaya tampilannya cantik sehingga peserta didik kita itu merasa enak melihatnya, tampilannya asik gitu kan. Yakin bapak dan ibu bisa lebih baik lah daripada ini cuma tekniknya saja. Nanti di sini kita masukkan misalkan untuk memasukkan logo atau bukan logo, gambar di sini kita klik 2 kali saja di sini. Ini ada upload, atau misalkan gambarnya ada di drive tinggal klik drive, ataupun ini kita sudah simpan di dokumen misalkan ini. Kebetulan tadi saya pernah simpan di dokumen. Nah ini contohnya. Oke, contoh ini baru contoh ya. Oke, mudah-mudahan ini insyaallah. Oke, ini seperti inilah, kurang lebih seperti ini. Nanti kalau bapak ibu punya gambar yang lebih cantik boleh. Ini sudah tampilan awal, menu utama atau halaman awal, halaman muka kita sudah kita setting. Kita langsung saja di publish saja dulu ya supaya tenang. Publish. Nah di sini kita masukkan saja bagian tumbuhan, bagian tumbuhan. Oke. Nah kalau sudah hijau tidak merah, tadi kan ada merah, itu belum diterima. Kalau sudah seperti ini kita tinggal publish saja. Nah ini sudah, artinya publish di sini berarti Google Sheet kita kalau diklik atau dibagikan linknya itu sudah bisa dibuka oleh peserta didik kita. Jadi saya ingatkan setiap perubahan nanti jangan lupa di publish. Oke seperti itu ya. Yang berikutnya adalah kita menentukan konten. Apa itu konten? Konten adalah isi dari Google Sheet yang nantinya kita akan sajikan kepada peserta didik kita. Nah, apa yang akan kita berikan? Namun secara gambaran, karena ini adalah mata pelajaran ataupun pembelajaran, yang pasti adalah tujuan. Oke, ada tujuan, ada materi, ada video, ada simulasi dan evaluasi. Nah kita buat ini dengan menggunakan gambar ya supaya lebih cantik. Misalkan kalau mau menggunakan tulisan juga boleh, tapi saya ingin menggunakan dengan gambar. Oke. Kalau nggak salah saya sempat menyimpan di sini ada gambarnya. Nah ini ikonnya kita masukkan dulu ya. Ini bukan begini.
ini gak usah, ini simulasi home tujuan dan video ya, open. Oke, sudah berpindah ya. Kalau sudah berpindah seperti ini, kita tinggal atur saja. Tata letak di mana mau kita tempatkan. Contohnya untuk home kita kecilkan dulu, jangan lupa kita mengecilkan gampang, tinggal kita atur saja di sini. Ya, mau sebesar apa boleh kita kecilkan di sini ya. Oke, kita kecilkan dulu supaya gampang mengatur tata letaknya. Nah ini, untuk materi kita kecilkan dulu ya. Oke, oke, ini untuk simulasi kita kecilkan juga. Oke, sebenarnya gampang untuk di Google Sheet itu kita bisa menggunakan drop and drag saja. Ini untuk materi ini kuis evaluasi pasti di akhir ya. Ini kuis di akhir langsung biasanya ini. Oke, ini video kita simpan di sini. Oke, ini untuk gitulah, kurang lebih seperti ini. Oke, kita atur saja dulu ya. Kalau mau kecilin lagi ya dikecilin lagi lah, gampang ya. Nah ini supaya enak ya, kita kecilin lagi misalkan, supaya gampang saja. Mau dikecilin lagi boleh. Jadi tinggal atur sedemikian rupa sesuai dengan selera Bapak Ibu. Intinya seperti itu. Jadi kita jangan terpaku terhadap contoh dari orang lain, tapi kembangkan kreasi masing-masing ya. Oke ya, mantap, kreasi masing-masing kita. Misalkan kecil-kecil aja misalkan. Oke, atau kita gini aja lah, di sini kita atur aja dulu sementara. Sudah ini home. Oke, seperti ini. Nah, untuk tombol home kebetulan ini ada di halaman utama, jadi kita kurang membutuhkannya, jadi kita delete dulu lah. Nah, ini tombol-tombol navigasi yang nantinya akan kita hubungkan dengan halaman-halaman atau bagian-bagian materi yang nantinya dituju oleh peserta didik. Langkah berikutnya setelah icon ini adalah konten yang nantinya akan kita buat di Google Sheet kita. Kita buat halamannya tersendiri. Masuk di fake. Nah, ini home kan. Home ini sudah ada ini home-nya. Nah, untuk halaman kita tinggal klik new page. Nah, ini page. Di sini kita akan misalkan tujuan. Nah, tujuan down ini kita sudah masuk di tujuan. Yang berikutnya lagi adalah misalkan di sini adalah materi. Tinggal klik materi down. Oke, materi sudah. Yang berikutnya adalah video down sudah, kita sudah halaman video. Yang keberapa? Yang keempat adalah simulasi. Oke, down ya. Yang terakhir ada evaluasi. Ya, biasa kan kalau setelah pembelajaran pasti evaluasi gitu. Kalau sudah materi biasanya ada video gitu kan, kita atur aja lah supaya materi. Oke, seperti ini, kurang lebih seperti ini.
Nah, ini halaman-halaman sudah kita buat. Di sini sudah tampil. Ini ada home, tujuan, materi, video, simulasi, dan evaluasi. Oke. Tinggal kita sekarang adalah menghubungkan dari tombol navigasi ini. Seandainya kita klik itu masuk ke halaman yang dituju. Oke, kita supaya gak bingung di sini kita buat nama ya, nama dulu. Caranya klik ganda, di sini ada nih, ada huruf T. Nah, T ini gitu kan. Nah, kita kecilkan aja lah. Oke, dulu salah. Oke, di sini ya. Oke, set. Yes. Terus start ya. Oke. Nah, ini di sini kita di sini misalkan tadi ini itu tujuan. Oke, tujuan kita tinggal arahkan aja ke atasnya, atau ininya diperkecil dulu ini. Oke, misalkan seperti ini terlalu besar, kita kecilkan lagi supaya muat. Oke, seperti ini. Kita ininya cari, masukkan di sini. Nah, ini tujuan sudah. Yang kedua itu adalah di sini materi. Oke, buat lagi materi. Oke, sudah ya, kita kecilkan supaya masuk. Tadi di 9, sekarang 9 juga. Oh iya, tadi 10 ya. Kalau 10 juga materi ini materi ya. Oke, 9. Oke, materi sudah. Ini video. Oke, klik video. Oke, klik tadi 10 saja. Oke, sudah. Ini di simulasi. Oke, simulasi. Kita atur saja sedemikian rupa, yang penting lebih menarik, lebih rapih gitu kan. Oke, kita 9 masih, kita 8 aja lah. Simulasi. Nah, ini untuk evaluasi. Oke, kita kasih pelajaran dulu ya. Ini untuk evaluasi, kita kasih tinggal drop and drag saja supaya lebih enak ya. Tinggal drop and drag saja, jadi Bapak Ibu gak usah bingung. Nah, ini tinggal geser sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semua. Ini ya, yang serapih-rapihnya misalkan. Oke, jaraknya 2 lagi lah. Di sini juga geseran jadi di sini. Oke, ini kurang lebih seperti ini. Oke ya. Saya teruskan tidak ya? Sudah. Oke.
small text. Oke. Simulasi udah, evaluasi sudah, ini kita smallkan lagi. Ya, evaluasi sudah. Kalau seperti ini, sudah seperti ini, kita tinggal menyambungkan atau mengaktifkan tombol navigasi ini terhadap halaman yang kita tuju. Oke, kita mulai dari tujuan. Kita klik icon gambarnya, di sini ada tombol rantai, di sini ada tujuan. Klik. Setelah muncul bahwa gambar ini kalau kita klik itu akan masuk ke tujuan. Setelah itu di apply. Nah, ini sudah. Yang kedua, ini ada materi, ini ada rantai, langsung ada di sini materi. Oke, lanjut. Ini juga sama, jadi prosesnya sama seperti itu. Video berarti tinggal cari saja halaman video di mana. Oke, apply. Nah, ini untuk simulasi. Ini simulasi. Oh, ini sudah ada, tinggal apply. Ini untuk evaluasi. Evaluasi sama, dicari evaluasinya. Oke, sudah beres. Oke, kita publish dulu ya, supaya ketika kita lupa tapi anak-anak nanti sudah bisa melihat hasil perubahannya. Oke, kita cek dulu. Nah, misalkan ini, nah ini tombol preview ya, kita preview dulu bagaimana tampilannya. Nah, ini tampilannya untuk laptop, ini untuk tablet, ini untuk handphone. Ya, di tablet seperti ini, di tablet seperti ini, kalau di HP ya seperti ini. Jadi ini tampilan untuk bila mana peserta didik kita membuka menggunakan handphone gitu kan. Oke, atau kita mau rubah misalkan menjadi lebih besar lagi. Oke, gampang sebenarnya. Misalkan mau lebih besar lagi, nah, misalkan seperti ini, kita besarkan, gak apa-apa, kita besarkan. Misalkan ininya di supaya misalkan supaya gede-gede boleh. Ini kita geser lagi karena ini sudah terkoneksi dengan halamannya, dengan halamannya sudah terkoneksi, jadi santai saja. Nah, ya, oke. Nah, kita tinggal tarik saja lah. Oke, ini sudah ya. Misalkan ini 12 kan ke tengah. Oke, nah nanti mungkin seperti itu. Seperti itu samalah. Oke, kita yang tadi aja, yang kecil-kecil supaya cepat ya, prosesnya cepat. Tapi kalau Bapak Ibu mau merubah menjadi besar-besar itu tidak jadi masalah. Silakan saja sesuai dengan selera masing-masing. Ini sudah jadi, halamannya pun sudah jadi, ini tujuannya sudah, materinya sudah, simulasinya sudah, videonya sudah, evaluasinya juga sudah. Nah, kita cek lagi atau preview lagi. Kita klik di sini icon-iconnya, kita icon tujuan, masuk ke tujuan. Nah, mungkin di sini ada pertanyaan, bagaimana kita kembali lagi ke halaman utama? Oke, jawabannya adalah kita akan membuat di sini salah satu tombol untuk kembali ke halaman utama. Oke, mulai dari tujuan. Tujuan di sini kan belum ada tombol. Walaupun di sini bisa, ini tujuan, ini home. Jadi setelah beres tujuan mau kemana boleh. Namun nantinya ini akan kita hilangkan supaya peserta didik fokus terhadap navigasi yang kita buat. Oke, kita ambil lagi
di icon ini home. Oke ya. Nah ini sudah kita kecilkan saja karena ini untuk navigasi saja. Oke, udah kecil. Nah, supaya tujuan nanti ini kembali lagi ke home, di sini ada tombol home. Kita navigasikan. Caranya sama seperti tadi, namun ini diarahkannya ke halaman home. Oke. Mana home? Nah ini. Udah beres. Nah, kita copy ya. Kita masuk ke materi. Di sini tinggal paste saja. Oke. Ke simulasi tinggal paste saja. Ke video tinggal paste saja. Ke evaluasi tinggal paste saja. Beres. Oke, kita preview dulu. Takutnya nggak jalan navigasinya. Evaluasi, oh ini ada. Oh. Oke, sudah kembali ke home. Oke, berarti navigasinya sudah berfungsi secara baik. Nah, selanjutnya seperti yang tadi saya bilang, ini kita hilangkan supaya anak-anak itu fokus di navigasi. Oke, caranya kita home biarkan saja. Untuk home atau mau hilangkan, kita hilangkan. Maka bisa ya. Kita dari tujuan hilangkan. Caranya, nah di sini ada titik 3, tinggal klik saja. Ada ini headphone navigation. Oke, ini sudah ya. Disilang, berarti dihilangkan dari pandangan semuanya. Caranya, ya, klik yang tombol 3-nya. Di sini ada headphone navigation. Oke. Nah, ini sudah semuanya, ini sudah hilang, sudah tidak bisa lagi dilihat. Oke, kita kembali lagi ke awal. Oke ya. Yang berikutnya kita tinggal memasukkan konten. Nah ini halamannya sudah kita buat, tinggal kita memasukkan tujuannya apa, materinya apa, videonya seperti apa, simulasi dan evaluasi. Caranya, oke, kita mulai dari tujuan. Kalau kita mau mengisikan materi di tujuan, ya kita klik saja halaman tujuan. Nah, ini tujuan, misalkan tujuan dari pembelajaran ini apa? Maksudnya tujuan di sini, tujuan yang ingin kita capai ketika anak melakukan pembelajaran ini. Contohnya saya sudah buat ini. Misalkan tujuannya kita klik buat untuk menulis di sini ya. Caranya tadi saya kasih tahu lagi, klik ganda. Nah di sini klik ganda supaya cepat. Ada teks. Oke, tujuannya kita tinggal cari, bisa saja dari program. Dan ini materinya tumbuhan sumber kehidupan di bumi, bagiannya bagian tumbuh-tumbuhan. Tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsi. Kita copy paste saja. Copy paste, copy, Ctrl C, kita masuk lagi ke Google Sheet kita. Ini ada tujuan. Yes. Oke. Oh ini ya. Ya ini. Oke, paste ya. Udah. Yang ini kita tutup ya. Oke, kita tutup. Oke, ini udah misalkan tujuannya seperti ini. Ini cuma contoh. Jadi kalau Bapak Ibu nanti disesuaikan dengan tujuan yang terdapat di program pembelajaran Bapak Ibu semua. Tujuan sudah masuk, caranya tadi sudah. Yang kedua, materi juga sama. Kita klik dulu di sini ada icon T. Kita cari materi yang sudah kita siapkan. Oke, misalkan di sini kita akan memasukkan dulu gambar. Oke, kita klik lagi. Nah, tinggal klik saja. Create gambar ya, materi upload. Tadi sempat saya sudah yang ini aja dulu ya sebagai contoh. Bagian tumbuhan. Oke, ini
Sudah. Nah, di sini kita untuk tulisannya misalkan di bawah aja lah. Nah, untuk tulisannya di bawah supaya lebih rapi. Nah, ini materinya sudah ada. Jadi Bapak Ibu tinggal ngetik dulu atau siapkan dulu dalam dokumen Word ya, supaya bisa di copy, supaya nggak tulis-tulis lagi, supaya lebih cepat. Ini tinggal paste. Nah, jadilah materinya sudah jadi bagian-bagian tumbuhan. Oke, ini materinya untuk simulasi sama. Ini juga simulasinya mau seperti apa. Kalau mau misalkan simulasinya berbentuk video, berbentuk praktek, boleh di sini disisipkan. Kebetulan saya belum membuat untuk simulasi. Nah, untuk video ini kita gampang saja. Kita tinggal menautkan link YouTube Bapak Ibu terkait materi ini. Nah, misalkan Bapak Ibu sudah menyimpannya di YouTube Bapak Ibu, tinggal masukkan saja link YouTube-nya. Ya, link YouTube-nya. Oke. Ataupun Bapak Ibu belum punya, kita cari saja. Misalkan di sini bagian-bagian tumbuhan ya. Nah, bagian tumbuhan kita cari yang gampang-gampang saja. Oke, video ya. Nah, ini udah bagian-bagian tumbuhan, kita tinggal cari saja. Oh, salah. Ini. Oke, nah ini udah. Nah, ini linknya kita copy, masuk lagi ke sini, kita di sini. Nah, ini ada, kalau menulis itu ini yang diklik teks, kalau link itu ada embed atau kita tautkan saja di sini. Nah, kita paste di sini. Udah kita paste, sudah muncul, kita insert. Nah, jadi ini kita cek dulu ya, kita preview apakah berputar tidak videonya, bisa diputar tidak. Oke. Nah, udah bisa diputar. Oke, video sudah. Yang berikutnya adalah evaluasi. Untuk evaluasi tentunya kita juga sudah mempersiapkan evaluasinya seperti apa. Kalau saya ini menggunakan Google Form karena terintegrasi di Drive saya gitu kan. Tinggal buka aja evaluasi yang sudah dibuat di Google Form. Nah, ini udah ya, evaluasi IPAS bab 1. Nah, caranya kita buka dulu, klik saja. Nah, di sini ada ini share, kirim atau bagikan. Nah, ini ada rantai. Ya, klik. Kalau mau dipendekkan, copy. Ya, sudah copy, tutup saja. Kita masuk lagi ke Google Sheet-nya. Misalkan kita mau di sini ada tombol mulai kerjakan misalkan. Oke, tadi kan sudah di copy ya. Link itunya, kita cari tombol di mana. Oh iya, nah ini button. Nah, ini mulai kerjakan ya. Maksudnya ketika anak nanti mengklik mulai kerjakan, berarti soalnya akan terbuka. Kita tes dulu, kita preview dulu. Oke, ini mulai kerjakan, klik saja. Oke, udah masuk ya. Nah, ini tinggal anak seperti ini, bla 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 bla, ditulis jadi. Oke, berarti sudah berfungsi. Kalau sudah berfungsi, tinggal kita cek satu persatu mulai dari awal. Oke ya, kita mulai dari awal, dari halaman utama. Ini halaman utama, kita cek navigasinya sudah berjalan atau tidak. Tekan tombol preview tadi, ini sudah. Nah, kita klik tujuan, apakah masuk ke tujuan? Oke, masuk ya. Nah, yang kedua kita klik juga materi. Oke,
Oke, masuk ya ke materi. Kita masuk lagi ke video. Oke, masuk ya. Berarti sudah berfungsi. Sudah berfungsi simulasi, masuk ke simulasi, namun masih kosong karena kebetulan saya belum membuat simulasinya. Oke, kita lanjut saja ke evaluasi. Oke, selesai, mulai kerjakan, udah berfungsi secara baik. Nah, itu Bapak Ibu sekilas gambaran bagaimana kita membuat Google Sheet dengan membuat media pembelajaran dengan menggunakan Google Sheet. Jadi secara dasarnya seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa membuat lebih baik lagi, lebih cantik lagi, lebih indah lagi, lebih komplit lagi. Nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor sendiri, mempraktekannya sendiri, dan mudah-mudahan hasilnya lebih baik daripada yang saya contohkan hari ini. Untuk selanjutnya, barangkali Bapak Ibu mempunyai pertanyaan-pertanyaan atau kebingungan-kebingungan, silakan aja Bapak Ibu klik di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskannya dan mudah-mudahan saya bisa memberikan solusi. Yang kedua, barangkali video ini bermanfaat untuk teman-teman di sana. Silakan Bapak Ibu bantu share seluas-luasnya supaya video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman kita untuk meningkatkan kinerja sebagai seorang pendidik. Terima kasih. Semoga pertemuan ini menjadi bermakna dan menambah wawasan untuk kita semua. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.